Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Hidupmu itu sebenarnya ya baik-baik aja. Nggak lagi bangkrut, nggak sakit parah, nggak ada masalah gede-gede amat. Tapi entah kenapa, kok rasanya capek banget? Kepala rasanya penuh, gampang banget kesulut emosi, dan kata stres itu kayaknya jadi teman akrab sehari-hari. Nah, kalau kamu lagi ngerasain hal yang sama, Tenang aja, kamu nggak sendirian. Serius, di sini kita bakal coba ngobrolin bareng-bareng kenapa ya di zaman sekarang ini kita tuh gampang banget capek. Padahal kalau dilihat-lihat, hidup kita kayaknya baik-baik aja. oke, pertama-tama ada satu hal penting banget yang perlu kita pahami bareng. Stres itu nggak melulu datang dari masalah besar loh. Justru, sering banget stres itu datang dari tumpukan hal-hal kecil yang numpuk tiap hari pelan-pelan tanpa kita sadar. Bisa dibilang, zaman sekarang itu udah kayak pabrik stres mini. Kenapa? Karena lingkungan kita, dunia di sekitar kita, berubahnya cepet banget. Jauh lebih cepat daripada tubuh kita bisa beradaptasi. Dan ini nih, yang jarang banget dibahas. Nah, ini analogi yang keren banget buat ngejelasinnya. Coba bayangin deh, otak kita itu hardware-nya, kayak mesin di dalam tubuh kita. Hardware ini tuh didesain dari zaman batu, buat fokus ke satu ancaman aja dalam satu waktu. Tapi software-nya, yaitu dunia modern tempat kita hidup sekarang, itu ngelemparin kita ratusan hal sekaligus. Notifikasi, email, deadline, medsos, semuanya bareng. Ya kan? Kalau dipikir-pikir secara logika, hidup kita sekarang jauh lebih aman daripada manusia purba. Tapi anehnya, tubuh kita nggak ngerasain itu. Secara biologis, tubuh kita masih nganggap deadline, tekanan sosial, atau rasa takut dibanding-bandingin sama orang lain sebagai ancaman yang nyata. Sama kayak dikejar macan. Setiap kali tubuh kita ngerasain ancaman modern itu, dia langsung masuk ke mode siaga. Nah, masalahnya, mode siaga ini nggak pernah benar-benar dimatiin. Dia nyala terus di latar belakang. Makanya jangan heran kalau kita jadi gampang cemas, jantung deg-degan, atau susah banget buat rileks. Padahal ya, kita lagi nggak dikejar apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bakal bikin kaget. Soalnya banyak dari kita mikir udah istirahat, padahal sebenarnya sama sekali belum. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pas kamu lagi santai, itu beneran ngisi ulang baterai kamu, atau cuma sekedar ngalihin pikiran buat sesaat? Nah, ini dia poin kuncinya. Istirahat palsu itu contohnya kayak rebahan sambil scrolling medsos. Atau lagi liburan tapi otak masih mikirin kerjaan. Itu bukan istirahat, itu cuma distraksi. Istirahat yang beneran itu adalah saat sistem saraf kamu bener-bener tenang. Saat pikiran kamu nggak lagi ngejar target apapun. Jadi ingat ya, selama sistem saraf kamu belum tenang, selama pikiran kamu masih lari-larian, ya tubuh kamu itu sebenarnya masih dalam mode stres. Nggak peduli kamu lagi di pantai atau di kasur. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dari obrolan ini. Kalau selama ini kamu sering mikir, duh kenapa ya gue gampang banget stres? Kok orang lain kayaknya santai-santai aja ya? Dengerin ini baik-baik. Kamu itu nggak lemah. Kamu juga nggak manja atau lebay. Kamu itu cuma seorang manusia yang hidup di dunia yang geraknya kelewat cepat. Dan semua perasaanmu itu valid banget. Penting banget buat kita tanamin di kepala, ngerasa capek, ngerasa overwhelmed, itu bukan tanda kamu gagal. Justru kebalikannya, anggap aja perasaan itu sebagai sebuah sinyal, sebuah pesan dari tubuh kamu yang lagi bilang, tolong dengerin aku sebentar. Terus solusinya gimana? Tenang, kita nggak akan ngomongin solusi yang ribet-ribet. Kita mulai dari hal yang paling simpel dulu, kesadaran. Cukup mulai dengan 3 langkah ini. Pertama, sadari kalau rasa capek itu cuma sinyal. Kedua, sadari kalau stres itu nggak selalu drama besar, tapi tumpukan hal kecil. Dan yang ketiga, yang paling penting, terima kalau kamu itu nggak harus kuat setiap saat. It's okay untuk nggak oke. Ini nih, sebuah ide yang kayaknya berlawanan sama apa yang sering kita dengar. Kadang, langkah paling sehat yang bisa kita ambil itu bukan dengan nambahin usaha, bukan dengan ayo lebih semangat atau ayo lebih produktif, tapi justru dengan mengurangi tekanan. Sadar atau enggak, banyak banget tekanan yang kita pikul, entah itu dari luar atau bahkan dari diri kita sendiri. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa berat banget, mungkin yang kamu butuhin itu bukan suntikan motivasi lagi, bukan disuruh berjuang lebih keras. Mungkin yang kamu butuhin cuma sedikit lebih banyak pengertian. Pengertian untuk diri kamu sendiri. Dan semoga obrolan kita kali ini bisa jadi salah satu bentuk pengertian itu buat kamu. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Kalau memang benar kelelahan itu sebuah sinyal, kira-kira pesan apa sih yang lagi coba disampaikan sama tubuh kamu sekarang?